Interprofessional Education atau yang biasa dikenal dengan IPE merupakan suatu proses di mana sekelompok mahasiswa atau profesi kesehatan yang memiliki perbedaan latar belakang profesi melakukan suatu pembelajaran dalam suatu periode tertentu, berinteraksi sebagai tujuan yang utama dan berkolaborasi untuk menciptakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan jenis pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, ada juga yang dikenal dengan Interprofessional Collaboration atau IPC. Ini merupakan suatu proses di mana mengembangkan serta mempertahankan hubungan kerja yang efektif antara praktisi, pelajar, klien, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Interprofessional Collaborative Practice atau IPCP adalah keadaan ketika pekerja kesehatan dari latar belakang profesi yang berbeda-beda bekerja bersama-sama dengan pasien, keluarga, dan komunitas untuk memberikan performa yang terbaik. Dalam IPCP, peranan skill tiap individu diharapkan dapat membantu mencapai tujuan yang diharapkan berkaitan dengan kesehatan. IPE diindikasikan efektif menghasilkan IPCP yang baik. IPCP dapat memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan. Praktik IPCP meliputi klinis dan non-klinis seperti diagnosis, pengobatan, komunikasi kesehatan, manajemen, kemampuan bertahan hidup, dan teknik sanitasi yang baik. IPE merupakan konsep yang diciptakan untuk menerapkan praktik kolaborasi yang melibatkan berbagai macam profesi dalam pembelajaran, termasuk profesi yang berkaitan dalam bidang kesehatan. Jadi IPE ini ditujukan untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif dengan cara memberikan wawasan atau pengetahuan, keterampilan atau skill, serta sikap dalam bekerja sama yang baik. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dengan mengikuti IPE. Salah satunya yaitu meningkatkan pengetahuan terkait kolaborasi antar profesi dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam bekerja sama antar profesi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa dengan IPE akan lebih awal dipaparkan terkait kemampuan kolaborasi dengan profesi lainnya, sehingga pada saat bekerja di layanan kesehatan, mahasiswa lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan profesi kesehatan yang berbeda. Selain kemampuan bekerja sama, melalui simulasi IPE, mahasiswa dapat lebih memahami peran profesi kesehatan lainnya. Yang ketiga, yaitu meningkatnya pemahaman mahasiswa terhadap profesi lain dan meningkatnya kemampuan berkolaborasi antar profesi. Mahasiswa akan lebih tahu peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dibandingkan dengan profesi kesehatan lain. Pada saat berhadapan dengan pasien, mahasiswa lebih tahu profesi mana yang tepat sebagai tempat konsultasi sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami oleh pasien. Yang keempat, manfaat lain yang dapat didapatkan oleh mahasiswa selama IPE yakni kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara tim meningkat. Mahasiswa akan dilatih untuk berdiskusi, menyelesaikan kasus yang diberikan, kemudian mencari jawaban atau solusi yang paling tepat untuk masalah secara bersama-sama. Tujuan dari Interprofessional Collaboration Practice adalah untuk mencapai kualitas pelayanan yang bermutu tinggi dan berfokus pada pasien, serta mencapai hasil yang bagus pada pasien dan keluarganya pun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para tenaga kesehatan, serta di sini karakter sangat berpengaruh untuk melakukan suatu kolaborasi karena kurangnya sikap yang baik dan perilaku yang ditunjukkan itu dapat berdampak buruk untuk kedepannya. Sekian. Apa sih manfaat dari IPCE? Melalui IPCE atau Interprofessional Collaboration, kita dapat mempertahankan dan membangun suatu kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan, masyarakat, dan juga pasien. Selain itu, melalui IPCE, kita juga dapat membangun suatu komunikasi yang baik antar sama profesi yang tanpa ada ego di dalamnya. Komunikasi yang baik ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan, sehingga kegagalan pengobatan dapat berkurang. Kemudian, apa itu norma? Norma merupakan suatu aturan dan juga ketentuan yang mengikat suatu kelompok dan juga masyarakat yang seringkali digunakan sebagai pedoman, panduan, tatanan, dan juga tingkah laku yang sesuai dengan kaidah, aturan, dan juga ukuran yang menjadi tolak ukur untuk menilai sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, norma merupakan suatu aturan dan juga ketentuan yang mengikat sebagian atau seluruh masyarakat, di mana norma dimaknai sebagai aturan yang baku dan merupakan suatu ukuran untuk menentukan sesuatu. Di dalam norma, kita akan diajarkan mengenai apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Oleh karena itu, terdapat dua poin penting dari norma. Yang pertama adalah adanya perintah, di mana mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu oleh karena akibat yang dipandang baik. Kemudian yang kedua adanya larangan, yaitu mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu oleh karena akibat yang dipandang tidak baik. Keberadaan norma diperkuat oleh adanya sanksi yang diperuntukkan bagi mereka yang melanggar norma tersebut. Selain itu, sanksi juga merupakan bentuk pengukuhan dan memperkuat keberadaan norma di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Etikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata etika dibedakan menjadi dua kata yaitu etik dan etika. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar atau salahnya yang dianut suatu golongan dalam masyarakat. Adapun kata etika berarti tata cara atau adat, sopan santun, dan lain sebagainya di masyarakat dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi nilai. Jadi nilai menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan juga sebagai harga dan biasanya dikaitkan dengan angka-angka seperti itu. Kemudian saya akan mengutip dari Alport dalam Aceng 2015, di mana pengertian nilai menurut Alport ini merupakan keyakinan yang menjadi dasar orang bertindak sesuai dengan preferensinya. Peran seorang tenaga kesehatan pasti ditemani oleh tenaga kesehatan lain yang unggul di bidangnya. Oleh karena itu diperlukan suatu etika, norma, dan nilai dalam menjalankan hubungan pertemanan ini. Sikap juga dapat dikembangkan untuk mewujudkan etika yang baik bagi tenaga kesehatan adalah dengan melalui 3 prinsip etika profesi. Yang pertama ada tanggung jawab. Tenaga kesehatan harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kepentingan diri sendiri dan juga kepentingan masyarakat luas. Yang kedua ada keadilan. Dalam menjalankan profesinya, seorang tenaga kesehatan harus menghargai tugas profesi kesehatan lain dengan cara membiarkan mereka menjalankan tugas sesuai bidangnya. Yang ketiga ada otonomi. Setiap profesional, terutama profesional kesehatan, itu diberi dan memiliki kebebasan untuk menjalankan profesinya. Selain itu, keberadaan norma juga sangat penting dalam membina hubungan antar personal dalam hal menaati norma seperti santun, hukum, dan moral yang dimana dapat mempererat rasa sayang dan rasa percaya orang lain terhadap orang yang menjalankan norma tersebut. Bagaimana sebagai tenaga kesehatan untuk menjaga norma, etika, dan nilai dengan pasien dan keluarga pasien juga didasarkan pada prinsip etika kesehatan. Di antaranya, yang pertama, prinsip autonomi, yaitu di mana sebagai tenaga kesehatan menghormati hak-hak pasien yang merupakan bentuk respek terhadap pasien atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional untuk suatu prosedur medis. Yang kedua, ada prinsip berbuat baik, di mana tenaga kesehatan mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan resiko dan biaya. Yang ketiga, ada prinsip tidak merugikan. Tenaga kesehatan menghindari terjadinya kerusakan atau melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien, seperti menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis. Yang keempat, ada prinsip kerahasiaan, di mana tenaga kesehatan harus menjaga informasi tentang pasien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Yang kelima, ada prinsip menepati janji. Tenaga kesehatan setia pada komitmen dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Kesetiaan menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Yang keenam, ada prinsip kepercayaan, di mana tenaga kesehatan membangun hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarga pasien untuk melakukan suatu tindakan medis. Yang ketujuh, ada prinsip keadilan, di mana tenaga kesehatan mementingkan keadilan dalam bersikap dan tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada siapapun. Yang kedelapan, ada prinsip kejujuran, di mana tenaga kesehatan diharuskan mengatakan yang sebenarnya kepada pasien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan pasien selama menjalani perawatan, karena pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya. Menjaga norma atau etika atau nilai pada keluarga atau pasien atau klien, yaitu dapat dengan cara mendengarkan cerita pasien, kemudian terbuka dan jujur, kemudian menghargai rahasia dari pasien atau keluarga tersebut, kemudian memastikan pasien untuk bercerita sejujurnya atau seterbukanya kepada kita agar kita dapat mendapatkan suatu keputusan, kemudian berbicara dengan cara dapat membuat si pasien tersebut mengerti dan percaya kepada kita untuk kita dapat mengatasi masalah mereka. Bagaimana cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan interprofessional collaborative practice? Derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan berbekal pengalaman pendidikan dan pemahaman tentang interprofessional collaborative practice, di antaranya 1. Mendukung partisipasi pasien, klien, keluarga, dan atau perwakilan komunitasnya sebagai mitra integral bersama dengan tenaga kesehatan. 2. Berbagi informasi dengan pasien atau klien atau keluarga dengan hormat dan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti, mendorong diskusi dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memastikan bahwa pendidikan dan dukungan yang sesuai diberikan kepada pasien atau klien atau keluarga dan orang lain yang terlibat dengan perawatan atau layanan. Yang keempat, mendengarkan dengan hormat apa yang diungkapkan kebutuhan sama pihak dalam bentuk dan memberikan perawatan atau layanan kesehatan. Yang terakhir adalah saling menghormati dan menghargai serta melakukan koordinasi pada seluruh tenaga kesehatan dalam mewujudkan poin-poin sebelumnya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu juga ditingkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Agar kualitas pelayanan kesehatan meningkat, maka diperlukan kerjasama tim yang baik. Salah satu caranya agar terwujud kerjasama yang baik, yaitu dengan komunikasi yang efektif. Dengan adanya kemampuan komunikasi secara efektif dengan tim kesehatan lain dalam pelaksanaan interprofessional collaboration practice, petugas kesehatan dapat melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komunikasi antar profesi adalah dengan catatan perkembangan terintegrasi pasien, sehingga keselamatan pasien dapat terjangkau dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Interprofessional Education atau IPE dan Interprofessional Collaboration Practice atau IPCP adalah dua hal yang penting dan memiliki tujuan serta manfaat yang baik. Karena dengan adanya IPE ini dapat menjadi suatu pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki profesi kesehatan yang berbeda-beda sehingga dapat berkolaborasi dan menjalin hubungan yang baik ditinjau dari nilai, etika, dan norma yang nantinya dapat menghasilkan IPCP yang baik guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun cara-cara menerapkan norma, nilai, dan etika kepada antar profesi, keluarga, pasien, dan klien adalah dengan menerapkan prinsip etika, yakni adalah otonomi, berbuat baik, tidak merugikan, kerahasiaan, kepercayaan, keadilan, kesetiaan, dan kejujuran.